Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo, nama saya Muhammad Renan Eka Ibrahim dari SDN Sukamaju 1, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut. Saya peserta kelas 3N tahun 2025, jenjang SD. Bidang lomba mendongeng. Saat ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Selamat menyimak. Inilah dongeng Sasakala. Sebuah gunung di utara Bandung. Gunung Tangkuban Perahu. Kisah hidup anak dan ibu. Alkisah, tersebutlah seorang putri raja yang cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Dia tinggal di sebuah pesanggrahan di pinggiran hutan bersama anak laki-lakinya yang bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang adalah anak yang rajin. Setiap hari ia bangun pagi-pagi sekali untuk membantu ibunya, mulai dari menentukan air di sungai, mencuci pakaian, hingga membersihkan halaman. Sang Kuryang juga selalu menyempatkan diri untuk berlatih memanah. Ia sangat gemar berburu. Berbekal busur kesayangan, hampir setiap hari Sang Kuryang berburu menjangan di hutan. Ia selalu temani oleh si Tumang, anjing sayangan ibunya. Teman-teman, tahu tidak? Ternyata si Tumang itu bukanlah anjing biasa. Anjing itu sebenarnya adalah jamang dewa. Dan yang lebih mencengangkan, ternyata si Tumang itu adalah bapaknya. Dan Sang Kuryang tidak mengetahuinya. Sudahlah, kita lanjut saja ceritanya. Pada suatu hari, ketika sedang berburu, Sang Kuryang melihat seekor menjangan besar dalam hutan. Ia pun segera mengambil dan memberikan busurnya. Terlalu jauh. Anak panahku tidak akan bisa mengenainya, katanya dalam hati. Lalu ia melirik ke arah si Tumang. Hei Tumang, pergilah ke memutar, giring menjangan itu supaya mendekat kepadaku, perintah Sang Kuryang pada si Tumang. Namun entah mengapa hari itu si Tumang tak seperti biasanya. Dia tidak mau mengikuti perintah Sang Kuryang. Anjing itu diam saja sambil mengibas-ibaskan ekornya. Tumang, ayo pergi. Giring menjangan itu ke arahku agar aku bisa menembaknya dengan busur ini. Si Tumang tetap bergeming, lalu berbaring di tanah. Bukan main marahnya Sang Kuryang. Dia cungkanya busur ke arah si Tumang. Dasar anjing malas, tidak berguna. Tak sudah aku punya anjing malas sepertimu. Pergi kamu, dan jangan pernah kembali kepadaku. Dengan mata berkaca-kaca, si Tumang pun pergi meninggalkannya seorang diri. Lalu Sang Kuryang kembali ke pesanggrahan. Ketika sampai, ia disambut oleh senyum ibunya. Wah, anak ibu sudah pulang. Dapat apa hari ini? Sini, biar ibu masak sekalian. Ibu baru selesai menaruh nasi, kata Dayang Sumbi sambil menunjuk kaca nasi di tangan kanannya. Sang Kuryang tidak menjawab. Loh, kau pulangnya sendirian? Mana Tumang? Tanya Dayang Sumbi ketika tak melihat si Tumang di halaman. Dengan nipu terasa kesal, Sang Kuryang menceritakan kejadian hutan itu kepada ibunya. Kontan saja, cerita itu membakar marah Dayang Sumbi hingga tanpa sadar memukul kepala Sang Kuryang dan satu nasi yang dipegangnya. Dasar anak nakal, kamu tidak tahu siapa Tumang sebenarnya.
Pergi kamu, cari Tumang sampai ketemu, dan jangan pernah kembali tanpa membawa Tumang. Dengan kepala terluka dan hati kecewa, Sang Kuryang pun pergi meninggalkan pesanggrahan. Lalu ia kembali ke hutan untuk mencari si Tumang. Namun setelah berhari-hari dicari, si Tumang tak kunjung temukan. Bahkan akhirnya Sang Kuryang kesasar dan tak tahu jalan pulang. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali dirinya. Berhari-hari ia menunggu, Sang Kuryang tak kunjung pulang. Penyesalan semakin dalam mendera hati Dayang Sumbi. Hampir setiap malam ia selalu berdoa dan bersemedi dengan penuh khusyuan. Sampai suatu ketika, karena khusyuannya ia berdoa, para dewa menganugerahi Dayang Sumbi sebuah karunia. Sumbi, engkau akan selamanya muda dan memiliki kecantikan abadi. Sementara itu, setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang pun tumbuh dewasa. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda gagah berani dan memiliki kesaktian tinggi. Ia terus saja mengembara sampai suatu ketika ia bertemu dengan seorang perempuan cantik jelita di sebuah pesanggrahan di tepi hutan. Perempuan itu tidak lain adalah Dayang Sumbi. Dengan sopan dan penuh percaya diri, Sang Kuryang menemui dan melamar Dayang Sumbi. Pada suatu hari, Sang Kuryang berpamitan untuk berburu. Dia minta tolong kepada Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Angka terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang telah lama pergi mengembara. Ia pun menjadi sangat gelisah. Kemudian Dayang Sumbi mencari upaya untuk menggagalkan lamaran Sang Kuryang. Lalu dia mengajukan 2 buah syarat. Banunglah Sungai Citarum dan buatkan aku perahu besar untuk mengarungi bendungan itu. Semuanya harus sudah jadi sebelum fajar menyingsing. Pintar Dayang Sumbi. Malam itu juga Sang Kuryang langsung melakukan tapa. Dengan kesaktiannya, dia mengerahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan Sang Kuryang. Begitu melihat pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi segera memerintahkan warga kampung untuk menyalakan api unggun di sebelah timur hutan. Ketika menyaksikan warna memerah timur hutan, Sang Kuryang mengira malam sudah selesai. Dia pun menghentikan pekerjaannya. Dia sangat marah. Oleh karena itu berarti dia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan kekuatannya yang menjebol Sungai Citarum, kemudian dia menendang perahu besar yang dimuatnya. Perahu itu melayang dan jatuh dalam posisi nangkup atau telungkup. Kemudian perahu itu berubah menjadi sebuah gunung yang bernama Gunung Tangkuban Perahu. Teman-teman, demikianlah dongeng Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.